Oke, nama saya Adi Buddha, nama budaya. Salam adat. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Adat kita Wajili Manirang, Romo Betawadi. Tim penasehat kita Romo Mul, Pak Satria. Yang saya hormati Ketua Kelian Banjar yang Kejeremen, Bapak Swandita, serta jajarannya, singkatnya Bapak Ibu semua. Oke, ini rapat perdana kita, Namo Buddhaya. Ini rapat perdana kita setelah peresmian. Minta tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk pembukaan rapat kita pada sore hari ini, kami berikan waktu kepada Romo Pandita untuk membuka acara ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Jadi sedikit mantu rapat santai kon suasana yang sangat bagus. Meto bareng-bareng mendareskan barita Wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbiya Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbiya Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sang Adi Buddha, Namo Budaya. Yang anak Adi hormati Ketua Adat kita Bapak Betawadi, para pengawas Pak Mulyadi dan Pak Satria, pengurus Banjar yang Kejeremen Pak Waka yang saya hormati, bendahara, sekretaris, seksi-seksi dan ketua kelompok yang sudah hadir pada sore hari ini, dan juga ibu-ibu. Ibu-ibu mana semangatnya? Hai. Oke, terima kasih sudah ini sengaja diundang untuk kita clearkan bagian struktur organisasi kita di Banjar yang Kejeremen. Sebelum saya membacakan struktur yang sudah kita buat dengan pengurus, izinkan anak menyampaikan apresiasi dan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Pengawas saya dan kami, Pak Mulyadi yang sudah benar-benar mensupport kegiatan dari awal dan sampai pengukuhan, dan juga memfasilitasi kita untuk memasang sanggah di Pusuk Bantenan. Tepuk tangan dulu ke Pak Mulyadi. Gitu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selanjutnya saya coba untuk memberikan sebuah penjelasan dulu mengenai berdirinya Banjar yang Kejeremen ini. Secara etika organisasi sudah kita jalankan dengan tata cara yang benar dan tidak perlu diragukan lagi ya. Kita sudah mulai tokoh-tokoh, kita juga Romo Pandita juga sudah mengetahui, ketua kelompok juga sudah mengetahui. Jadi semua pihak itu terlibat untuk menyetujui berdirinya atau adanya Banjar yang Kejeremen ini. Jadi kalau
nanti ada satu statement yang kita dengar kalau ini tidak melibatkan ini dan segala macam, itu salah besar ya. Sekali lagi saya akan menegaskan ini sebagai sebuah kekuatan kita ya untuk tetap berada di Banjar kita ini yang ke Jerman. Itu Ibu Bapak, sebelum saya melanjutkan ke ada satu program yang perlu kita bahas, mungkin ini sedikit saja kita bahas sambil kita berdiskusi, nanti akan lebih banyak berdiskusi. Silakan memberikan sebuah masukan. Ibu-ibu juga berhak ya memberikan masukan, kritikan dan sebagainya ya, dipersilakan. Ada juga ketua adat kita ya, ada ketua adat Pak Metawadi, Dewan Pengawas kita ada Pak Mulyadi, ada Bapak Satria dan juga Bapak Kartadi ya, mertua saya nih. Nah terus untuk yang Banjarnya ada saya, wakil ketua saya Pak Andi. Mana Pak Andi? Hadir nggak? Mana Pak Andi? Hah? Oh, astaga, oh pecat nih, pecat. Terus ada Pak Bendahara, Bapak Wir ya, Bapak Wirti nih, ada Pak Wirti. Terus seksi humas. Nah seksi humas ini ada Bapak Satria ya. Nah kalau seksi humas ini nanti Pak Satria dia lebih ke acara ya. Dia lebih ke acara Pak Satria. Nanti kalau ada acara menggawe Pak Nur bisa langsung menghubungi Pak Satria ya. Karena yang bisa menyelesaikan nanti persoalan menggawe itu Pak Satria. Dia yang akan mengawasi sistem menggawe kita. Karena kita tidak pakai sistem RAN, cuman kita pakai pengawas RAN-nya. Ada Bapak saya, Pak Nur Salib sama Pak siapa namanya? Pak Jumilam. Jumalam. Ya Pak Jumalam. Nah ini kita punya dewan pengawas itu untuk RAN. Jadi semua anggota itu bisa masuk ke situ jadi RAN-nya dan segala macam. Ya, tapi yang mengkoordinir semua sistem menggawe kita itu ada di Bapak Satria. Pak Satria ini siapa suka. Nah, dia yang nanti yang punya tugas itu. Tapi nanti bisa dikasih masukan ya juga ke dewan pengawas dan ketua adat bagaimana sistemnya. Terus di seksi keagamaan ada Iwan. Nah, Iwan ini nanti fungsinya untuk menyiapkan kalau kita lagi punya jadwal nih. Di wihara itu jadwal kita sembahyang ada 2 ya di setiap minggu ya, ada 2 hari. Hari Rabu sama hari Sabtu. Nanti dia mempersiapkan kayak sound system dan segala macamnya. Dan juga hari raya juga nanti dia yang akan menyiapkan apa yang harus jadi seksinya dia nih. Terus yang seksi sosial dan nanti di bidang kematiannya ada Pak Jumilam nih, sosial. Kalau ada anggota kita yang sakit dan segala macam nanti Pak Jumilam nih yang punya tugas nih. Terus kalau ada kematian nanti bisa hubungi setiap anggota untuk apa ya, kali kubur. Nanti dibikin jadwalnya aja ya, bikin jadwalnya aja. Nanti kita diskusi nanti dengan ketua-ketua kelompok ya, digerakkan ketua-ketua kelompoknya. Terus ada seksi dokumentasi, oh masih diambil nih sama sekretaris nih, Pak Agung sama Pak Yodi nih. Nah untuk seksi di dokumentasi ini nanti posting kayak kemarin ya, postingan-postingan yang belum saat diposting bisa ditunda dulu Pak Yodi, begitu ya. Nanti seperti kayak kemarin ya, nanti ada momennya, ada momen yang tepat nanti kita akan posting. Terus pengumumannya sekarang YouTube-nya yang ke Jerman itu, Banjar yang ke Jerman ditonton oleh 5.000 ya kalau tidak salah ya. 5.000 penonton. Oh. Ini baru muncul ya, sudah 5.000 penonton itu yang tonton. Ada yang like-nya, ada yang komen juga, banyak lah. Terus ada seksi pemuda. Ini saya masukkan Saudara Liam ya, Saudara Liam dan Satya nih sebenarnya. Masuk nanti di seksi pemudanya, dia lebih nanti genjot-genjot di program-program pemuda-pemudanya. Apalagi sekarang sudah terbentuk muda-mudi Jak ya. Sama Liam nanti itu di setiap programnya kita di masyarakat, adat dan agama itu harus digerakkan. Terus ada seksi seni dan budaya, Suyandra. Nah ini Pak Suyan ini saya umumkan nanti dia akan bisa menyampaikan nanti ya, karena dia punya proyek besar mengenai kita ini. Dia sedang membuat gending ciri khas Menggawe dan banyak lah ciri khas gending-gending yang dibuat. Dari Mentawarnya ada gendingnya ini, dari orang meninggal gendingnya ada gendingnya, nanti akan dibuat oleh Saudara Suyan. Dan juga ada ritual-ritual kita ada gendingnya. Semua sudah nanti akan menjadi proyek besar di seksi seni. Pak Suyan ini sudah berapa persen tuh? Sudah berapa persen? Dipersilakan. Nanti masukkan silakan ya, masukkan aja. Kalau bisa jangan pakainya minggu pertama
Oke, terima kasih Pak Ketua Klan Banjar. Mungkin sesi tanya jawabnya sebentar ya, kita kasih sambutan dulu. Ya, kita berikan waktu untuk mungkin Ketua Adat kita memberikan sambutan. Budaya mungkin kita singkat karena waktu. Mungkin saya fokus ke agenda dekat Banjar, yaitu acara Saudara Nur nanti. Nah, sesuai dengan keinginan kita nanti, bahwa sebelum acara 7 hari sebelum hari H, itu Banjar sudah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan support grup, support Banjar terhadap anggotanya. Sehingga nanti silahkan disepakati apakah nanti hari ini kita sepakat nilainya itu bentuknya adalah nominal atau barang, kan kemarin sempat kita bilang kan 5 kilo per anggota, apakah nanti akan diuangkan atau gimana, itu disepakati dulu. Itu yang pertama. Kemudian agenda selanjutnya adalah operasinya nanti itu juga segera ditindaklanjuti, karena bagaimanapun koperasi ini menjadi vital untuk menggerakkan ekonomi daripada Banjar ini. Nah, hal-hal lain untuk kita yang hadir di sini, masalah pemangku dan segala macam, ingat itu ini masyarakat hukum adat wet Jeli Manireng. Jadi mangku itu bisa dari wet itu, pranata itu disiapkan ya. Kita ada bisa misalnya anti bawa leide doang. Nanti pranata kalau sudah jadi bisa saja lawan misalnya belian yang misalnya di Sobolot, kita pakai nanti untuk di acara mentawar dan segala macam. Untuk sementara ini kan itu leide masih di cover oleh ya Romo Mangku. Nah, kedepannya nanti beliau mudah-mudahan tidak ada halangan akan naik jadi mami penyembahan. Mami penyembahan itu bisa lintas ya, lintas ritual apapun bisa dipakai. Kalau beliau berhalangan, beliau tinggal perintahkan nanti mangku-mangku yang ada. Jadi sistem ini yang akan terbangun, jadi tidak perlu. Terima kasih. Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Yang saya hormati saudara pengurus Banjar bersama jajarannya, para ketua kelompok dan anggota, dan terlebih spesial lagi kepada ibu-ibu BBI yang di belakang ini. Selamat ikut berrupuria di sini ya. Jadi saya cuma ingin menekankan sedikit ke ibu-ibu terutama ini, bukan ke bapak-bapak. Jadi khususnya pada ibu-ibu ya, karena kejadian-kejadian yang baru-baru ini sering menekan pada ibu-ibu kita yang ditekan dengan segala macam media yang masuk ini. Jadi harapan kami yang di kepengurusan Banjar yang Kejaraman ini jangan khawatir. Jadi untuk diketahui ibu-ibu ya, ibu BBI, orang-orang yang masuk ke media-media itu mungkin orang-orang yang tidak pernah keluar ke Banjar, ya, tidak pernah tahu urusan Banjar. Jadi saya kembali untuk menjelaskan bahwa terbentuknya Banjar yang tadi sudah disampaikan ketua kita. Saya cuma mengulas kembali bahwa waktu terbentuknya Banjar ini saya ada di sana dan saya tahu perjalanan Banjar itu seperti apa. Karena mungkin dari saya baru nikah itu saya sudah masuk ke pengurusan Banjar sampai saya jadi kadus. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ya, walaupun dibilang tidak ada pelayanan kelompok kecil ya, jangan khawatir. Baru kita bersemangat, yakin bahwa Banjar yang baru dibentuk ini kan besar. Jadi kita berdoa bersama untuk membesarkan Banjar ini ya. Karena mungkin orang-orang yang apalagi yang laki-laki terutama ini ya khususnya di Banjar kita. Walaupun demikian apapun alasannya, mari kita bersatu di sini di Banjar kita yang baru untuk program-program yang cemerlang ditelurkan oleh pengurus-pengurus Banjar kita, supaya kita support bersama-sama. Jangan saya berkecil hati nanti di tengah jalan wah mau lari lagi ke Banjar lain. Jangan sampai seperti itu ya. Cuman itu ya, terima kasih ibu-ibu atas antusiasnya. Jadi
Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Kasih Pak Satria. Oke, sambutan. Nah, mengenai masalah rapat, sedangkan rapat Banjar Lemendung Sari itu dia pakai minggu pertama. Nah, sedangkan kita kalau bisa jangan ambil itu, nanti kita barakan nanti. Kita takut nanti ada gesekan itu. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang waktunya. Jam berapa? Malam. Sore. Oke. Ya, banyak pekerja soalnya. Sore kayaknya, Pak. Jam 5 sore. Sore. Oke. Minggu Pak, minggu ya. Oke, sore ya, Ibu-ibu. Oke, rapat. Ya, lokasi ini gimana ini? Di Wihara. Oke. Ya bawa kan? Kon candi bawa Mas. Oke. Saya bacakan sedikit ya. Jadi jadwal sangkap kita selanjutnya itu di bulan selanjutnya kita pakai minggu kedua jam tanggal biru lah. Rapat selanjutnya itu di bulan Mei ya, di minggu kedua, artinya dari tanggal 8 sampai 14. Nanti kita informasikan di grup WA harinya kapan, yang jelas jamnya itu jam 5 sore. Itu lokasi di Wihara, entah itu di lokasinya SMB di bawah sekolah minggu atau di Candi Suradipati. Nanti kita infokan di WA grup. Sepakat semua? Oke. Dan di situ kita sudah bahas juga seperti yang disampaikan sama Pak Ketua Adat kita, bahwa kita sepakat di situ akan menyerahkan beras itu H-7 sebelum menggawe. Karena biasanya kita menggawe itu hari-hanya kita bawa beras, yang mana tidak bisa dipakai nanti sama yang gawe kayak gitu. Ya. Nah, itu saya kembalikan lagi ke bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita sudah bahas itu. Apakah kita setuju pakai itu? Dan pertanyaan selanjutnya itu, apakah ini dalam bentuk beras atau uang? Beras, oke. Sepakatnya berapa kilo? 5 kilo. Oke. 5 kilo itu per kakak ya? Ya. Bukan ibu bapak ya, per kakak, kepala keluarga. Oke, kita sepakati itu ya. Jadi satu anggota kita yang ada kegiatan gawe, yang menggawe itu adalah Banjar. Artinya kita semua yang punya pekerjaan. Dan kita sebagai anggota kewajibannya itu menyerahkan beras 5 kilo H-7. Jadi seminggu sebelum menggawe harus menyerahkan rakyat gawe. Ya. Nah, di situ kita juga akan membuat pengecualian kepada anggota-anggota kita yang sekiranya kita anggap tidak mampu. Ya. Nanti kalau memang dia tidak membawa beras, ya kita maklumi. Sesuai dengan ekonomi masing-masing. Ya, yang mau menyerahkan lebih boleh. Ya. Oke? Oke. Ya, contoh seperti Bapak Jen, Bapak Antuk, sekarang tidak ada pekerjaan yang menetap, tidak ada pemasukan yang tetap, ya kita maklumi semua ya. Jangan sampai kita ada pembicaraan di belakang. Kalau ada nyu. Betul, kalau ada kelapa, boleh bawa kelapa. Kalau ada ares, boleh bawa ares juga. Kilo beras ya Pak Nur, 5 kilo beras dari setiap anggota. Nah, apakah nanti berbentuk beras dan uang sudah sepakat? Nanti beras itu Pak Nur, seminggu sebelumnya sudah diserahkan. Ya itu Pak Nur ya. Jadi untuk menggawe nanti kita hajar bareng-bareng. Di rumah mana? Di rumah? Lokasi. Di rumah Pak Kadus. Nah, nanti kita bersama dengan Banjar Lemendung Sari kita begecok nanti ya. Jangan keseleng gecok terus bahaya nih.
Biar makin kompak dulu. Ya, biar kelihatan kompak. Enggak apa-apa biar kita ini soalnya ya hari H itu pakai seragam ya, pakai seragam. Ya. Siapa tahu semakin panas kan. Ini kita kerjanya pagi ya biasanya. Pagi. Malam paling cuma kupas Oh, bawang. malam sampai pagi berarti ya. Ya, kupas bawang macam. Mau berkah ele para leluhur itu, terutama ele leluhur Lebah Sari, Batu Hitam, Gili Trawangan dan lain sebagainya, dan yang paling utama adalah berkah ele Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa beranggali itu barang-barang mendaraskan wandana. Namo Sambyang Adya Buddhaya. Namo Sambyang Adya Buddhaya. Namo Sambyang Adya Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbiya Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbiya Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbiya Bodhisattvaya Mahasattvaya. Kita bersama-sama membalaskan sabu sata bawantu suci kata. Semoga semua makhluk hidup terbahagia. Sadu. Namo Sang Hyang Adi